والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan biografi Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala sebagai pensyarah risalah yang akan kita pelajari ini. Dan kita masuk pada inti risalah qanifillah. Nah, antum bisa buka halaman 26. Kita mulai dari halaman 14 sampai 25. Ini adalah matan. Jadi matan dari risalah Ushulus Sunnah, matannya. Adapun syarahnya mulai dari halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sini Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala mengawali syarah beliau dengan muqaddimah yang penting bagi kita semua, yaitu para penuntut ilmu, berhubungan dengan bimbingan beliau dan nasihat beliau dalam menuntut ilmu, juga dalam semangat mengusahakan ilmu, serta peringatan bagi kita semua untuk ihtisab. Karena sesuatu yang sedang kita jalani ini adalah amalan yang agung. Amalan yang agung. Bahkan tidak diperbolehkan kaum muslimin semuanya pergi ke medan jihad sampai ada segolongan dari mereka yang duduk menuntut ilmu. Baik. Oleh karena itulah butuh ihtisab, butuh menghadirkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang besar tersebut. Adapun perkataan beliau di awal muqaddimah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Rabb semesta alam. Allah dipuji alhamdulillah dari dua sisi. Dalam sisi yang pertama, terpuji dalam pada zat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala terpuji atas semua nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah di sini alil istighraq, mencakup semua bentuk-bentuk pujian. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Dan salawat serta salam semoga tercurah atas semulia-mulianya para nabi dan para rasul. As-salah, yaitu salawat. Kalau asalnya dari kita, ikhwanifillah, kita bersalawat atas Nabi SAW, maksudnya apa? Maksud kita bersalawat atas Nabi, ikhwanifillah, yaitu kita mendoakan Nabi SAW agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan-keutamaan kepada nabinya ini
dan agar Allah Subhanahu wa taala memuji beliau. Sedangkan assalam yaitu doa keselamatan. Dan ini sunnah bersalawat serta salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau adalah seutama-utama para nabi. Dalil untuk perkara ini apa? Bahwasanya Nabi kita adalah seutama-utama para anbiya. Indaka ya Muhammad. Beliau adalah asyraful anbiya wal mursalin. Nabi yang paling mulia dan Rasul yang paling mulia. Nah, perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin ya semua anak-anak keturunan Adam dan tidak ada kesombongan padanya. Menunjukkan bahwasanya beliau adalah seutama-utama dari semua anak keturunan Adam. Qala amma ba'du fa inna al-aqidata hiya al-asas fi ad-din. Sesungguhnya akidah itu adalah pokok-pokok utama di dalam agama. Wa ma lam takun aqidatan fala din. Maka siapa saja yang tidak berakidah maka tidak ada agama baginya. Maksudnya bagaimana? Yakni anna ad-dina la yakunu mu'tabaran illa bil aqidatis sahihah. Yaitu bahwasanya agama tidaklah dianggap, jadi tidak bermanfaat bagi pemeluknya kecuali dengan akidah yang sahih. Dan ini telah kita ketahui pada awal-awal pembahasan risalah ini, khonifillah, ketika kita membahas makna akidah. Bahwasanya akidah merupakan perkara dasar yang harus diwujudkan, karena tidak akan bisa seorang selamat di dunia maupun di akhiratnya kecuali dengan akidah yang sahih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbun salim yaitu qalb yang diisi dengan akidah yang sahihah. Adapun akidah itu sendiri apa? Indak ya Ubay. Apa itu akidah? Pengertian yang kemarin didatangkan dari Syekh Aman Al-Jami rahimahullah. Indak ya Ahmad. Tasmim al-jazim alladhi la yatatarraqu ilayhi syakkun fil uluhiyyah wa fil nubuwwah wa fil umuri al-ghaibiyyah. Baik. At-tasmimul jazim allati la yatatarraqu ilayhi syakkun, yaitu suatu keyakinan yang betul-betul kokoh, yang tidak ada keraguan padanya. Fil maqalibil ilahiyah, pada perkara-perkara yang berhubungan dengan tuntutan keilahiyahan, yaitu berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa fin nubuwat wal umuril ghaibiyah, dan pada perkara-perkara kenabian serta perkara-perkara yang gaib. Ini pengertian akidah yang dibawakan oleh Syekh Ahmad Al-Jami rahimahullah. Qala fa idza kanatil aqidatu ghairu sahihatin fad-dinu ghairu mustaqim. Sehingga apabila akidah itu tidak sahih, maka agamanya pun tidak akan lurus. Wala yakunu mustaqiman illa bi sihhatil aqidah, dan tidak akan lurus kecuali dengan benarnya akidah. Walihada amara Allah Subhanahu wa ta'ala ibadahu an yattabi'us siratal mustaqim, wa huwa syari'atullah allati tadammanaha kitabuh
wa tadammanatha sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tadammanaha amalul ashabi min ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya untuk yattabi'us siratal mustaqim. Mereka semua mengikuti siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Wa huwa syariatullah, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Jadi ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk jalan yang lurus, yaitu apa? Meminta petunjuk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berjalan di atas syariat yang telah Allah tetapkan. Nah, yang syariat Allah ini dikandung di dalam 3 perkara yang disebutkan oleh Syekh setelahnya. Syariat Allah allati tadammanaha kitabuh, yang terkandung di dalam kitabnya, wa tadammanatha sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan terkandung dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Dan yang ketiga apa? Wa tadammanaha amalul ashabi min ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang terkandung dalam amalan para sahabat ridwanullah alaihim setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 perkara ikhwanillah yang terkandung padanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau secara ringkas yaitu kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fahmu sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dan sunnah Rasul serta pemahaman para sahabat. Asyarallahu ila dzalika biqaulihi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Allah Subhanahu wa taala telah isyaratkan kepada hal yang demikian itu dengan firman-Nya di surat Al-An'am ini, yang menunjukkan perintah untuk mengikuti apa? Siratal mustaqim. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti as-subul, bentuk jamak dari sabil, yaitu jalan-jalan yang banyak. Jalan-jalan yang banyak yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ikhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika membuat sebuah garis yang lurus dan membuat garis yang banyak di sisi kanan dan sisi kirinya. Kemudian beliau jelaskan bahwasanya jalan yang lurus ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala, Shiratal Mustaqim. Kemudian jalan yang ada di samping kanan kirinya itu jalan-jalan syaitan. Yang akan menyimpangkan seorang hamba dari jalan Allah. Dan pada setiap jalan-jalan yang menyimpang tadi ada syaitan yang menyerunya. Kemudian baru Rasulullah membaca ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Jadi perintah untuk kita semua akan mengikuti siratal mustaqim. Yaitu apa tadi siratal mustaqim? Yang dimaksud dengan jalan yang lurus ini apa, Wahyu? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan siratal mustaqim di sini, yaitu syariat Allah. Syariat Allah yang terkandung di dalam kitab wa sunnah wa fahmi salaf. Fahmu sahabah ridwanullah alaihim. Qala wa kadzalika
Yaqulullahu azza wa jalla madihan ashabal istiqamah wa mubayyinan ma lahum innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wa tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji orang-orang yang istiqamah dan menjelaskan perkara yang akan mereka dapatkan. Allah katakan sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabbunallah, orang-orang yang beriman, dengan tegas menyatakan Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Jadi beriman dan istiqamah di atasnya. Istiqamah di atas syariat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya orang-orang yang istiqamah ini tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat yang memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian bersedih atau jangan kalian khawatir dan jangan kalian bersedih. Alla takhafu, jangan kalian khawatir, jangan kalian takut terhadap hari-hari yang akan engkau lalui. Jadi jangan takut terhadap perkara-perkara yang akan datang. Kenapa? Karena kalian akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, selamat dari neraka dan dijanjikan dengan surga. Apa yang dikhawatirkan setelah itu? Tidak ada hal itu. Karena bila seorang telah selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu lagi merasa khawatir dari perkara-perkara yang lain. Karena tidaklah kita merasa khawatir dan merasa takut melebihi kekhawatiran kita dari masuk ke dalam neraka. Wala tahzanu, jangan kalian merasa bersedih. Yaitu jangan bersedih terhadap hal-hal yang kalian tinggalkan dari perkara-perkara dunia. Tidak usah bersedih. Kenapa? Karena yang akan kalian dapatkan di surga Allah Subhanahu wa taala lebih. Nah, tidak ada bandingannya dengan semua perkara-perkara yang luput dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Apabila dia itu seorang yang miskin, terlunta-lunta di dunia sengsara, jangan bersedih selama dia itu beriman dan istiqamah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami ini adalah wali-wali kalian di kehidupan dunia dan di akhirat. Yaitu kami pelindung kalian, pembela kalian, dan yang akan menolong kalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikat yang akan melindungi seorang hamba ikhwanifillah dan membelanya, siapa yang mampu mengalahkannya? Tentunya ini kabar gembira yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman dan istiqamah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga tersebut semua perkara yang jiwa-jiwa kalian menginginkannya, dan bagi kalian segala perkara yang walakum fiha ma tad'un, ay ma tad'un bih, yaitu bagi kalian semua perkara yang kalian inginkan, kalian minta. Jadi di surga semua yang kita inginkan dan semua yang kita minta bisa didapat. Ini kalau seorang hamba itu iman dan istiqamah, janjinya adalah jannah dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak akan tergambarkan dengan ungkapan-ungkapan. Alhamdulillah.
Nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan ay takrimatan wa dhiyafatan, sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan penyambutan bagi tamu-tamunya. Tayyib, diibaratkan mereka adalah tamu-tamu Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Zat yang di antara nama-namanya yang mulia Ghafurur Rahim. Al-Ghafur, zat yang Maha Pengampun, Ar-Rahim, zat yang Maha Penyayang. Di sini isyarat juga, ikhwanifillah, ditutupnya ayat yang mulia ini dengan dua nama tersebut, Ghafurur Rahim, zat yang Maha Pengampun, menunjukkan bahwasanya, nah, bagaimanapun juga keimanan seorang hamba dan istiqomahnya seorang hamba, tetap mereka ini hamba yang tidak luput dari kesalahan, sehingga butuh senantiasa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkannya Ar-Rahim di sini karena memang masuknya seorang hamba ke dalam surga itu semata-mata rahmat dari Allah, bukan karena timbal balik dari amalan soleh yang dia lakukan. Semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu azza wa jalla rahmatah. Qala ma yaqulu muhadziran 'abdahu wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa huwa tahdhirun li ummatihi min ba'dih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai bentuk peringatan untuk hamba dan rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abdullah wa Rasuluh. Dan ini persaksian kita semua, ikhwani fillah, bahwasanya Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Yang maknanya apa? Maknanya apakah ketika kita bersaksi Muhammad itu Abdullah wa Rasuluh, hendak ya Azril, ketika seseorang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Maksudnya bagaimana persaksian tersebut? Maksudnya bahwasanya Nabi kita Muhammad itu hamba Allah, berarti tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diibadahi. Ini harus diingat-ingat. Abduhu la yu'bad, yaitu dia adalah hamba Allah, berarti apa? Tidak boleh diibadahi. Bantahan bagi orang-orang sufiyah, bagi orang-orang yang hulu, berlebih-lebihan dalam mengangkat Rasulullah SAW dari kedudukannya. Dan ketika kita mempersaksikan kalau beliau adalah Rasulnya, maksudnya bagaimana? Iqra. Kita bersaksi kalau Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, berarti la yukadzab, tidak kita dustakan, harus kita membenarkan khabar-khabarnya. Maka itulah perkataan yang masyhur dari salaf, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh diibadahi dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Tapi kita benarkan dan kita ikuti. Kemudian di sini Syekh berikan kaidah untuk kita semua. Dan ini kaidah yang penting, bahwasanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya merupakan peringatan bagi umat setelahnya. Yang dari peringatan bagi umat beliau. Sebagaimana juga sebaliknya, perintah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam pada asalnya adalah perintah untuk umat. Ini kaidah usuliyah dalam istidlal yang hendaknya kita pahami. Kecuali perkara-perkara yang datang dalil tentang kekhususannya. Maka kalau kita dapati perintah Allah untuk Rasulnya, berarti perintah untuk kita. Kalau itu ada peringatan dari Allah untuk Rasulnya, maka peringatan untuk kita juga. Kecuali kalau apa? Kalau datang dalil yang bagaimana? Yang menunjukkan kekhususannya. Allah Subhanahu wa taala katakan,
Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a wa innal zalimina ba'duhum awliya'u ba'din wallahu waliyyul muttaqin. Kemudian kami jadikan engkau wahai Nabi di atas syariat. Nah, di atas suatu syariat dari perkara-perkara Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah dan jangan engkau mengikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Dalam ayat yang ke-18 dari surat Al-Jathiyah ini perintah untuk Nabi agar apa? Mengikuti syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Berarti perintah untuk berjalan di atas shiratal mustaqim. Kemudian peringatan, wala tattabi ahwa'al ladzina la ya'lamun, jangan engkau mengikuti hawa-hawa nafsu orang-orang bodoh. Orang-orang yang tidak berilmu, ya jahil. Nah, karena mengikuti orang jahil hanyalah akan menjeburkan seseorang ke dalam jurang kecelakaan. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Sungguhnya mereka itu tidaklah akan bisa mencukupimu sehingga engkau tidak butuh lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa. Mereka tidak memiliki kemanfaatan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanapun juga seorang hamba ingin mencari pelindung, ingin mencari sesuatu yang bermanfaat darinya, ikhwani fillah, kalau itu adalah menyimpang dari syariat Allah, maka tidak akan bermanfaat. La yughnu 'anka minallahi syai'an. Wa innadh dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd, dan sesungguhnya orang-orang zalim sebagian mereka itu adalah wali bagi sebagian yang lain. Ini juga perkara yang harus kita sadari. Orang-orang zalim mereka saling saling tolong-menolong sesama mereka, saling menguatkan sesama mereka. Karena makna al-wali an-nasir, yaitu yang menolong, ya pemberi pertolongan, memberikan pertolongan, memberikan pembelaan. Jadi orang-orang zalim sesama mereka juga saling tolong-menolong. Namun jangan takut, karena ahlul haq mereka memiliki penolong yang tidak akan terkalahkan. Sebagaimana Allah tegaskan di akhir ayat, wallahu waliyyul muttaqin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah walinya orang-orang yang bertakwa. Allah walinya orang-orang yang bertakwa, pembela, penolong setiap orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan pembelaan dari Allah, ingin mendapatkan pertolongan dari Allah dan kemudahan-kemudahan dari Allah, maka wujudkan ketakwaan ini. Qala rahimahullahu ta'ala, tadammanat hadhihi al-ayatu amran bittiba'i syari'ah wa nahyan 'an ittiba'i ghairiha. Ayat yang agung ini terkandung di dalamnya perintah untuk mengikuti syariat. Dari mana diambil dari ayat? Indak ya Umar. Perintah untuk mengikuti syariat dari ayat tersebut di mana? Nah, badalafan fattabi'ha thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Dan terkandung larangan dari mengikuti selain syariat Allah. Diambil dari mana, Rijal? Nah, wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun mimman yad'una ila ghairi sabilillah. Dari mereka-mereka yang menyeru kepada selain jalan Allah. Ini kita semua dilarang dari mengikuti mereka. Wa akhbarallahu azza wa jalla annal mutamassikina bidinihi
wal muttabi'ina li syari'atihi al mustaqimina 'alaiha annahum awliya'ullah wallahu waliyuhum. Dan Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya dan mengikuti syariatnya, mereka itulah yang mengikuti syariatnya dan kokoh di atasnya, istiqomah, tidak bergeser ke kiri maupun ke kanan. Jadi mereka kokoh memegang agama, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala serta istiqamah di atasnya. Allah khabarkan annahum awliya'ullah, bahwasanya mereka itu adalah wali-wali Allah, wallahu waliyuhum, dan Allah wali bagi mereka. Tayyib. Karena definisi dari wali-wali Allah yaitu apa? Setiap yang beriman dan bertakwa. Tayyib. Man kana lillahi taqiyan kana lillahi waliya. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka dia adalah wali bagi Allah. Sebagaimana juga dalam ayat ala inna awliya Allah la yakhafu, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inilah penjelasan siapa itu wali Allah, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Setiap orang yang beriman dan bertakwa. Nah, kalau mereka-mereka ini memenuhi keimanan dan ketakwaan, wallahu waliyuhum, maka Allah adalah wali bagi mereka. Maksudnya apa? Penolong dan pembela mereka. Qala amma ashabus subuli al-kharijati an sabilihi wa tarikati lahu fa innahum ba'duhum awliya'u ba'din wa laysa lahum min walayatillahi syai'. Adapun orang-orang yang mengikuti jalan-jalan yang lain yang banyak tersebut, yang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya mereka itu sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Jadi penolongnya hanya sejenis saja. Ya. Mereka saling menolong satu sama lain, tapi tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Qala wa hadha yatadammanu an yu'khadha bi kitabillahi li'annahu huwal aslu wa yu'khadha bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annaha al-mufassiratu li kitabillah wa yu'khadha bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi ashabuhu min ba'di. Dan padahal ini terkandung di dalamnya perkara yang menjadi inti ikhwanillah. Dari penjelasan-penjelasan ini dan ayat-ayat yang dibawakan yang hendaknya dipahami dengan baik. Karena ayat itu termasuk ayat-ayat penting, nah, yang hendaknya seorang muslim menjadikannya sebagai landasan utama untuk dia bisa istiqamah, dan sebagai dorongan utama juga untuk dia istiqamah. Nah, terkandung di dalamnya perintah untuk apa? Agar kitab Allah diambil dan dijadikan sebagai pokok utama. Kenapa? Li'annahu huwal asal, karena memang kitab Allah itu adalah asal, yaitu landasan utama. Dan juga agar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diambil, jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mufassirah li kitabillah, yang menafsirkan kitab Allah. Kita tidak akan bisa memahami kitab Allah dengan benar, dengan sempurna, kecuali dengan penafsiran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga apa? Agar diambil semua perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya
Demikian pula para sahabat setelah beliau. Berarti ini 3 pokok utama. Nah, kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW serta apa? Fahmus salaf. Nah, pada muqaddimah ini Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala ingin menegaskan prinsip tersebut, ikhwanifillah, bahwasanya seorang tidak akan bisa mencapai akidah yang sahihah kecuali dengan 3 landasan tadi, Al-Quran dan Sunnah serta fahmus salaf. Qala ta'ala fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim. Peganglah perkara yang diwahyukan kepadamu wahai Nabi, sungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Jadi jangan bergeser, jangan engkau lepas dalam perkara yang diwahyukan kepadamu. Dan ini juga perintah bagi kita semua untuk apa? Berpegang kepada semua yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang meliputi apa? Al-Quran dan Sunnah, kedua-duanya wahyu. Adapun Al-Quran wahyu itu jelas. Nah, sedangkan Sunnah itu wahyu, dalilnya apa, Muhammad? Bahwasanya Sunnah itu wahyu, dalilnya apa? Muhammad Padang. Hah? Depannya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, tidaklah Muhammad itu berucap dengan hawa nafsunya, melainkan dia berucap dengan wahyu yang diwahyukan. Tayyib. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillah. Kesimpulan utama ikhwanifillah yang hendaknya diingat, apa makna akidah sahihah tadi. Tayyib, kemudian dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini ayat yang penting, maka pahami dengan baik dan dihafal. Naktafi bihadza, subhanallah.